Halo semua, selamat datang di mainan pulang kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin Kanki Classic Kitaro. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya, box Kanki yang standar ya, yang warna hitam. Saya suka dengan box ini karena kualitasnya lumayan kokoh. Di bagian atas ada logo Kanki yang besar warna merah. Di bagian sininya ada tulisan Kanki karena kita peduli. Dan di sini ada lubang dengan talinya, jadi boxnya bisa kita jinjing. Di bagian bawahnya polos, di bagian sininya kayak awan-awan gitu ya. Terus di bagian sininya ada hashtag Move With Kanki, dan di bagian sininya ada label size-nya, Story Kitaro, siluet sepatunya, dan ini ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya coklat kardus gini ya. Dan untuk kertas minyaknya kualitasnya lumayan, terus dia ada logo Kankinya yang banyak. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya. Pertama kita ngomongin siluetnya ya. Siluetnya ini sporty ya, bisa juga dibilang sport style. Terus secara desain saya suka, menurut saya desainnya ini oke. Mungkin karena ini warnanya full black ya, jadi nggak kelihatan detail-detail dari desainnya. Untuk bagian upper dia pakai banyak bahan, ada mesh, terus di sininya ada sweat, dan di sininya kayak rubber gitu ya. Begitu juga di huruf K-nya di sini. Terus di bagian depan sini dia pakai leather. Lanjut ke bagian belakang sini, heel counternya juga pakai leather. Leathernya mengkilap gini dan ada kayak cracking gitu ya, atau elephant print lah kadang orang nyebutnya. Terus untuk heel counternya ditekan-tekan lumayan keras, bagus buat kestabilan. Bagian paling belakangnya seperti ini. Dia ada outsole-nya ya sampai atas gini. Terus untuk sisi dalam seperti ini. Mirip dengan sisi luarnya, cuma nggak ada huruf K-nya. Untuk fitting uppernya seperti yang tadi saya bilang, kalau buat saya true to size, dan untuk kaki lebar sepertinya perlu upsize ya, karena di sini udah terasa ngepas. Terus lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya kebanyakan di bahan yang leather ini ya. Terus jumlahnya juga lumayan banyak, jadi oke. Terus untuk talinya seperti ini, model yang pipih, agak bertekstur cuma kerasa kurang mantap aja sih ketika ditali. Terus untuk panjangnya saya suka ya, dia nggak kepanjangan, nggak juga kependekan. Lanjut ke tangnya. Tangnya pakai bahan mesh. Terus di sini kayak ada pull tabnya ya, bisa buat membantu kita pakai sepatu. Dan di sini ada tulisan Kanki. Di tengahnya juga ada loophole, jadi menjaga supaya tangnya nggak geser-geser karena dia belum gazetted. Terus lanjut ke lining collarnya. Lining collarnya pakai bahan mesh. Dan secara padding tadi tangnya ini minimalis ya, paddingnya nggak begitu banyak. Untuk lining collarnya paddingnya lumayan, baik itu bagian samping ataupun bagian belakang. Cuma mesh yang dipakai ini nggak begitu lembut ya. Saya nyobain pakai kaos kaki pendek, bukan yang menyakitkan banget sih, tapi lebih nyaman kalau pakai kaos kaki yang lebih tinggi. Jadi ya seperti itu. Tapi untuk paddingnya sih menurut saya sudah cukup, kecuali di tangnya ya, paddingnya agak kurang. Lanjut ke insole-nya. Insole-nya bisa dicabut. Ini insole yang banyak dipakai di beberapa sepatu Kanki ya. Atasnya kayak warna putih keabu-abuan gini, terus ada logo Kankinya. Kalau dari samping seperti ini, dia di bagian arc-nya ini ada penopang ya, jadi bagus. Terus untuk bagian bawahnya seperti ini. Atasnya abu-abu, bawahnya orange. Dan ini ditekan-tekan lumayan empuk, terutama bagian tengah ke belakangnya. A few moments later. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini mirip ya, atau bahkan sama dengan Kanki Kagayaku. Jadi modelnya kayak bahan styrofoam gitu ya. Mirip juga dengan yang dipakai di Ultraboost, Adidas Ultraboost. Terus di sininya ada guratan kayak bolong-bolong gitu.
Terus bagian belakangnya ini agak menonjol ke belakang. Sisi paling belakangnya seperti ini, dan sisi dalamnya seperti ini. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya hampir full tercover rubber ya. Saya cobain di tempat kering sih, traksinya oke-oke aja. Cuma saya belum nyobain di tempat basah. Jadi saya nggak bisa komentar ya. Terus untuk dari segi ketebalan, emang nggak begitu tebal sih. Cuma karena ini full tercover, jadi mudah-mudahan bisa lebih awet. Terus sekarang kita cek beratnya. Beratnya itu di ukuran saya 42, 307 gram ya, 307,8 ya, hampir 308 gram. Lumayan oke, bukan yang ringan banget, tapi bukan juga yang terlalu berat. Lalu gimana rasa pakainya? Rasa pakainya empuk, tapi di bawah ekspektasi saya. Jadi kan ini secara desain midsole-nya ini mirip atau bahkan sama ya dengan Kanki Kagayaku. Dan waktu di sepatu Kanki Kagayaku, saya termasuk suka dengan karakter midsole-nya. Nah, sedangkan di sini tetap empuk, cuma saya merasa amblesnya itu tidak sedalam di Kanki Kagayaku. Selain itu, sepatunya ini terasa lebih firm ya, jadi tidak selembut Kagayaku, dan juga saya ngerasa dia itu lebih responsif. Jadi ketika diinjak, baliknya lagi midsole-nya ke atas itu terasa lebih cepat. Ya sebenarnya nggak gimana-gimana sih, cuma karena saya sudah punya preferensi sebelumnya, dan kalau teman-teman tahu saya suka dengan sepatu yang empuk dan amblesnya terasa banget, ya ini jadi di bawah ekspektasi saya. Tapi kalau teman-teman nggak punya ekspektasi apa-apa sih, menurut saya sepatu ini tetap empuk dan oke ya dipakai buat jalan, dan menurut saya karakternya ini juga cocok buat dipakai harian. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh 388.800, dan menurut saya harga yang termasuk terjangkau ya. Kalau kita lihat dari desainnya, menurut saya desainnya bagus, terus material uppernya juga oke. Cuma masalah saya dengan uppernya ini, dia ternyata di bagian dalamnya itu dikasih lapisan bahan lagi ya. Jadi meshnya nggak begitu tembus ke dalam, sehingga sirkulasi udaranya kurang. Jadi kalau dipakai di tempat yang panas, saya sih agak kurang suka ya, karena terasa panas di dalam sepatunya. Terus mungkin yang bisa di-upgrade tadi ya, talinya mungkin bisa di-upgrade, terus stangnya, paddingnya bisa ditambah, dan upgrade yang mungkin paling terasa ya kalau misalnya kalau misalnya mau di-upgrade oleh Kanki adalah bahan material di bagian dalamnya ya. Meshnya ini kurang lembut, jadi mungkin bisa diganti yang lebih lembut. Terus dari segi kenyamanan, menurut saya sepatu yang nyaman, cuma tadi ya karena saya udah punya ekspektasi sebelumnya dan ini tidak memenuhi ekspektasi saya ya, jadi agak berasa kurang gitu. Tapi sebenarnya kalau nggak punya ekspektasi apa-apa sih, sepatu ini tergolong empuk dan enak dipakai. Jadi ya overall di harga yang cukup terjangkau, menurut saya sepatu ini cukup worth it. Cuma dengan harga yang sama, saya sih lebih milih Kanki Kagayaku ya. Atau bahkan yang lebih saya suka lagi, Kanki Classic Roadstar. Ya mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru ataupun bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.